Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yanuar Agustin, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 292 Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani teman sejawat saya, Ibu Yenda. Beliau nanti akan menjadi objek dalam pengamatan saya. Oke, baiklah, kita langsung saja pada percakapan praobservasi kita pada pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yenda? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi, Ibu. Jadi kegiatan praobservasi ini tujuannya adalah untuk memberikan kesiapan pada saat nanti Bu Yenda melaksanakan observasi di dalam kelas, sehingga nanti Bu Yenda bisa siap, bisa lebih percaya diri tentang segala hal yang berkaitan dalam kegiatan observasi tersebut. Nah, dalam kegiatan praobservasi ini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yenda. Boleh, Bu? Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Yenda. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan observasi, tentunya Bu Yenda memiliki tujuan pembelajaran dalam melaksanakan observasi. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang akan digunakan oleh Bu Yenda pada observasi nanti di dalam kelas itu apa, Bu? Untuk pembelajaran kali ini yang akan saya bahaskan tentang barisan aritmetika. Barisan aritmetika tujuannya adalah peserta didik dapat mengetahui pengertian tentang barisan aritmetika itu sendiri, kemudian merumuskan rumus suku ke N pada barisan aritmetika, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan barisan aritmetika. Oke, berarti nanti tujuan pembelajaran ketika melaksanakan observasi di dalam kelas itu temanya adalah tentang barisan aritmetikanya, Bu ya. Mulai dari pengertiannya, kemudian dari rumusnya, bahkan anak-anak nanti diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan soal, gitu Bu ya, yang sudah diambil. Oke. Kemudian kira-kira area pengembangan yang akan dicapai nantinya ketika Bu Yenda menjelaskan mengenai barisan aritmetika itu sendiri, pada bagian apa Bu yang ingin hendak dicapai? Ini kan tentang barisan aritmetika itu kan ceritanya itu menghitung barisan angka-angka yang berurutan dan memiliki beda yang sama. Nah, ini pelajaran ini bukan nantinya diharapkan anak-anak itu bukan cuma bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalam buku atau soal-soal yang saya berikan, tapi juga untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan banyak sekali permasalahan tentang barisan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti tujuan area pengembangannya nanti anak-anak tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan tentang soal yang ada di barisan aritmetika sendiri, namun anak-anak diharapkan nanti bisa menyelesaikan seperti itu Bu ya, dalam kehidupan nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Wah, menarik sekali nih Bu. Nah, kira-kira model pembelajaran nantinya yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas itu apa ya Bu ya? Nah, tadi sesuai dengan yang saya katakan tadi, kan barisan aritmetika ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nanti saya maunya di kelas itu anak-anak diberikan masalah terlebih dahulu. Jadi mungkin nanti modelnya saya berikan problem based learning. Oke, berarti model pembelajaran yang akan digunakan nanti adalah berbasis masalah ya Bu ya, atau problem based learning. Menarik sekali. Sementara kalau model pembelajarannya itu berbasis masalah, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan yang akan digunakan nanti ketika dalam proses pembelajaran itu sendiri? Mungkin nanti saya di dalam kelas itu pakai pembelajaran berdiferensiasi, karena nanti dimunculkan masalah menggunakan
permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua nanti menggunakan berdiferensiasi proses. Ada proses di dalam, proses. Oh, berarti nanti strategi yang dipakai ini adalah pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu Bu ya, dan di dalamnya tadi Ibu juga sudah menyebutkan bahwa ada diferensiasi proses. Nah, kira-kira nanti ketika Ibu melaksanakan diferensiasi prosesnya itu bagaimana nanti? Nanti pada saat prosesnya itu anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok, dan dalam kelompoknya itu ada beberapa siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nanti dibagi nanti apa, ada yang lebih pintar, yang sedang, dan yang kurang. Nanti sehingga di dalam satu kelompok itu bisa mengerjakan bersama-sama dan satu kelompok bisa maju bersama-sama. Oke, baik sekali Bu. Berarti di situ ada diferensiasi proses di mana dalam satu kelompok itu beraneka atau bervariasi siswa di dalamnya, yang sebelumnya tentunya sudah dilakukan penilaian seperti katanya Bu Yenda. Sebelumnya sudah dilakukan. Sudah ya. Kira-kira selain diferensiasi proses Bu, adakah lagi di dalamnya yang ingin dicapai selain diferensiasi proses? Tadi itu tentang berdiferensiasi konten, ada konten di situ dimunculkan dari YouTube. Kemudian anak-anak memperhatikan, mengolah hasil pengamatannya, bersama-sama temannya. Oke, berarti diferensiasi konten yang dilakukan nanti ada beberapa macam link YouTube seperti itu katanya Bu ya. Jadi link YouTube, kemudian mereka menyelesaikan permasalahan. Oke, menarik sekali. Nah, kira-kira Bu, untuk penilaiannya itu kira-kira bagaimana nanti? Nanti yang akan saya nilai adalah yang pertama ada pengetahuan. Jelas pengetahuan. Yang kedua ada keterampilan, yang ketiga ada sikap. Nah, kalau pengetahuan tentu saja ya pengetahuan tentang barisan aritmatika itu apa saja. Kemudian kalau keterampilan itu nanti bisa dilihat dari bagaimana mereka bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan oleh guru, dan pada saat presentasi juga. Sikap yang akan dinilai adalah bagaimana siswa dalam kelompok itu menyikapi permasalahan yang telah diberikan. Apakah dia ikut berdiskusi, apa hanya diam saja, atau ya yang seperti itulah yang. Oke, berarti penilaiannya itu sudah ada 3 poin ya Bu ya, mulai dari sikap, pengetahuan, sama keterampilan. Dimana kalau pengetahuan katanya tadi berdasarkan bagaimana dia bisa menyelesaikan atau tidaknya, kemudian keterampilannya dari segi presentasinya katanya Bu ya, dan sikapnya itu bagaimana siswa melaksanakan kegiatan dari awal sampai akhir. Tentunya itu juga sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu sebutkan tadi ya Bu ya. Oke, nah kira-kira nanti bilangan barisan aritmatika ini akan menyasar pada kelas berapa Bu nanti ketika kelas 10. Kelas 10 ya Bu ya. Berarti fase E ya Bu ya, kelas E. Iya. Kira-kira jam berapa Bu nanti kegiatan observasi Kegiatannya nanti jam pertama dan kedua. Jam pertama ya Bu ya. Jam pertama itu jam 7. Jam 7 ya Bu ya. Jadi jam 7. Berarti jam pertama dan jam kedua itu kira-kira nanti observasinya hari apa Bu? Hari Rabu. Hari Rabu ya Bu ya. Nah, oke Bu, mungkin pertanyaan saya cukup demikian ya, cukup sampai di sini Bu Yenda, karena sebetulnya saya pribadi ini ingin tahu arah tujuan nanti pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Yenda di dalam kelas. Nah, karena apa? Karena nanti yang akan saya amati, yang akan saya pantau tentunya berhubungan dengan apa yang sudah Bu Yenda ceritakan. Dan mudah-mudahan harapan saya kegiatan observasi nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana yang diinginkan oleh Ibu Yenda, mulai dari tujuan pembelajarannya, mulai dari strategi yang diinginkan, modelnya, sampai pada penilaiannya. Demikian, terima kasih Bu Yenda, sampai ketemu lagi mungkin di hari Rabu ya Bu Yenda ya. Nah, mudah-mudahan setelah acara observasi di hari Rabu nanti kita bertemu lagi pada acara pasca observasinya nanti ya Bu Yenda.
mudah-mudahan saya doakan pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh Bu Yenda bisa berjalan dengan lancar. Sampai ketemu hari Rabu Bu Yenda ya. Terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi yang telah saya lakukan bersama rekan sejawat saya Ibu Yenda. Sampai jumpa di kegiatan observasi hari Rabu mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan dipimpin doa ketua kelasnya. Persiapan berdoa. Doa dimulai. Baik, ada yang tidak masuk? Siapa saja? Adam kemana? Adam sakit. Lagi? Rizky kemana? Lagi? Muiz? Izin kemana? 3 orang? Semoga yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Ya. Oh iya, kemarin. Oh iya, sebelum kita mulai pelajaran mungkin kita briefing dulu. Ya. Tepuk semangat. Nah, lagi tepuk siang, pagi, dan tepuk siang. Siang 2 kali, pagi 1 kali, malam. Ya, coba tepuk pagi, siang, pagi, siang, malam. Berarti udah siap belajar semuanya ya? Yang kedua adalah bisa dibacakan Adi? Menentukan rumus suku ke N1 barisan aritmatika. Yang ketiga bisa dibacakan Fauza? Membacakan masalah kontekstual. Kontekstual. Ya. Jadi yang akan kita pelajari tujuan yang pertama adalah supaya kita mengetahui apa itu arti dari barisan aritmatika. Yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui rumus dari suku ke N. Yang ketiga adalah memecahkan masalah kontekstual. Masalah kontekstual itu adalah masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut. Sekarang Ibu punya suatu permasalahan. Kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Jose Abdullah. Di sini kita akan belajar tentang barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Ada seorang anak yang bernama Ali. Dia sangat menyukai bercocok tanam.
Di suatu hari, Ali mulai menanam pohon dan dirawatnya dengan baik. Setiap hari, Ali selalu menyirami dan memberi pupuk kepada tanamannya. Sehingga setiap minggu, Ali selalu mengamati tinggi perkembangan dari tanamannya. Pada minggu pertama, tanaman tersebut tumbuh dan memiliki tinggi 3 cm. Untuk minggu yang kedua, tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 8 cm. Karena tumbuh subur, pada minggu ketiga tanaman tersebut bertambah tinggi menjadi 13 cm. Ali berencana memanen tanaman tersebut pada minggu ke-12. Jadi, bisakah kalian menghitung berapa tinggi tanaman tersebut pada minggu ke-12? Ada yang tahu? Mari kita bahas bersama. Nah, coba kita perhatikan. Kenaikan tinggi tanaman dari minggu ke-1 ke minggu kedua adalah 5 cm. Nah, begitupun dari minggu kedua ke minggu ketiga pun sama 5 cm. Nah, begitupun untuk kenaikan minggu-minggu selanjutnya, kita asumsikan kenaikannya sama, yaitu 5 cm. Jadi, setiap minggu tanaman tersebut memiliki pertumbuhan tinggi yang tetap, yaitu 5 cm. Nah, disinilah terdapat sebuah barisan aritmatika. Nah, jadi apa sih barisan aritmatika itu? Jadi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau selisih yang sama. Nah, dari permasalahan pertumbuhan tanaman tadi bisa kita rubah menjadi bentuk barisan bilangan aritmatika seperti 3, 8, 13, 18, dan seterusnya dengan unit beda yang tetap yaitu 5. Rumus suku ke N barisan aritmatika itu sendiri adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. UN adalah suku ke N, di mana A yaitu suku pertama, B yaitu beda atau selisih antar sukunya, dan N adalah banyaknya suku. Nah, pada permasalahan pertumbuhan tanaman Ali tadi bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus ini. Nah, coba perhatikan kembali. Diketahui suku pertama atau A yaitu 3 cm, suku kedua yaitu 8, suku ketiga 13, dengan beda antar sukunya yaitu 5 cm. Jadi, suku ke-12-nya adalah ke-12 sama dengan A-nya yaitu 3, ditambah N-nya yaitu 12, dikurangi 1, dikali B-nya yaitu 5. Diperoleh U12 sama dengan 3 ditambah 11 dikali 5. Perolehlah U12 sama dengan 3 ditambah 55 sama dengan 58. Nah, jadi dapat disimpulkan tinggi tanaman Ali pada minggu ke-12 adalah 58 cm. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Videonya menarik nggak? Oke. Menarik sekali ya. Nah, tadi kalian sudah belajar tadi apa? Ada apa aja di situ? Tanaman. Ya, tingginya 58. ada berapa saja tadi? 18. Ya. Nah, nanti ibu ada permasalahan lagi yang akan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Sekarang kalian bertemu dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya. Kelompok 1 sini ya. Ini kelompok 2, 3, 4, dan 5.
Ibu kasih LKPD-nya, kalian kerjakan nanti di present kelompok 1. Nah, kalian diskusikan LKPD kalian. Nanti Ibu kasih waktu sekitar 20 sampai 25 menit. Nanti habis itu kita presentasi apa yang kalian dapatkan dari LKPD itu. Oke? Siap? Nah, jangan lupa petunjuk mengerjakannya sambil dibaca. Baik-baik, silakan. Yang mana ini? Gambar sama? Kan ini nggak urut. Sudah diurutkan. Ya. Nah sekarang kalian cari bedanya. Bedanya berapa? Beda. Iya. Apa ini bedanya ya? Kalian lihat bedanya itu sama nggak? Ya. Oke. Nah, habis itu nanti jawab. Habis diurutkan, di situ kalian jawab pertanyaannya. Kan? Oke? Ya Bu. Nah, sudah selesai? Ayo semangat, semangat. Urutkan. Sudah. Ya, dari yang paling tinggi itu berapa? Oke, lanjut. Itu. Berapa? Tulis sama namanya. Di situnya. Iya, sama namanya. Tulis. Biar tahu nanti pertanyaannya kan ada namanya. Sebentar lagi. Ya? Udah? Udah selesai? Oke. Sekarang karena kalian sudah berdiskusi, boleh Ibu tanya siapa yang mau maju terlebih dahulu? Siapa yang mau? Silakan maju ke tangan. Kelompok 1. Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 mau mempresentasikan ilustrasi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan ilustrasi yang kedua. Soalnya dibaca. Andi adalah seorang siswa SMA Negeri 1 Kurundung yang bercita-cita menjadi seorang atlet tari. Setelah menggali informasi banyak dari berbagai atlet nasional, tidak mudah untuk menjadi atlet, tapi harus dengan banyak latihan. Sedangkan Andi dibimbing oleh guru olahraga yaitu Bapak Wafi dengan memberikan semangat dan memberikan arahan supaya tiap hari Andi berlari dengan jarak yang ditentukan. Pada hari pertama diberikan saran harus berlari menempuh jarak 2 km. Sedangkan hari kedua Andi diberi saran harus berlari menempuh jarak 2,5 km. Sedangkan hari ketiga Andi diberikan saran berlari dengan saran 3 km. Begitulah Andi selama 15 hari dengan ketentuan jumlah kilometer yang katanya Bapak Wafi. Nah, dari soal tersebut kita buatkan ilustrasinya.
Nah, dari soal tersebut kita buatkan ilustrasinya. Mari kita gambar tabelnya terlebih dahulu. Setelah digambar, soalnya dari tabel latihan lari Andi tersebut, coba kalian hitung pada hari ke-9. Berapakah jarak tempuh Andi? Kita jawab. Jadi, kita harus mencari suhu pertama dan bedanya. Diketahui A atau suhu pertama yaitu 2 km. Ayo yang lain sambil diperhatikan. B atau bedanya kita hitung dari suhu kedua dikurangi suhu pertama. Jadi 2,5 km dikurangi 2 km sama dengan 0,5 km. Setelah itu kita masukkan rumusnya, rumus N. A ditambah N-1 dikali B. Kita masukkan A atau suhu pertama yaitu 2 km. 2 tambah N-nya karena kitanya kali ke 9, jadi tulis 9. Kurang 1 kali D-nya 0,5. Setelah itu 9 dikurangi 1 sama dengan 8 kali 0,5. Maka 2 tambah 8 kali 0,5 kemudian 2 tambah 4 yaitu hasilnya 6 km. Ya, untuk permasalahan ilustrasi yang kedua, kelompok 3 menjawab jarak tempuh yang ditempuh hari ke-9 adalah 6 km. Apakah ada kelompok lain yang jawabannya berbeda? Ada nggak? Jawabannya berapa? Ada yang berbeda jawabannya? Ada. Gak ada, sama ya? Setuju ya? Sepakat ya? Nah, jadi ini U keberapa? U ke-9, tulis U9. Jadi karena hari ke-9 maka U-nya adalah U ke-9. Udah benar ya 6 km? Ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu coba kalian hitung pada hari ke-12 berapakah jarak tempuh Andi. Kita menggunakan rumus yang sama. Dikali U12. Kenapa 12? Karena ini hari ke-12. Jadi suku 12. 12 sama dengan masukkan 2 ditambah 12 kurangi 1 kali 0,2.
12 dikurangi 1 sama dengan 11. 5,5. 2 ditambah 11 kali 0,5 sama dengan 2 ditambah 5,5. Hasil akhirnya 7,5 kilometer. Adakah yang tidak sama? Sama? Ini menggunakan rumus yang mana? Sama ya, rumusnya sama, yaitu A ditambah N min 1 dikalikan B. Untuk yang ini A-nya berapa? 2. N-nya? 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 12. Karena yang ditanya hari ke-12. Bedanya? 0,5. Jadi sama dengan yang pertama ya. Cuma bedanya yang ditanya adalah hari ke-9 dan hari ke-12. Ada yang tidak sama tadi? Sama. Atau ada yang mau menanggapi? Gak ada ya? Oke. Jawabannya sama 7,5. Ya. Kita beri applause untuk benar jawabannya ya. Lagi? Bukan ya? Siapa yang kurang? Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah? Oke? Waktunya sudah habis? Sudah selesai semua ya? Sudah selesai? Ini Bu. Oh, iya. Sudah dikumpulkan semua? Sudah Bu. Sudah ya? Nah, gimana soalnya bisa dikerjakan semua nggak? Oke, sekarang ibu tanya. Tadi pada saat belajar kita ada kendala nggak? Bisa semua nggak? Nah, kalau udah bisa semua berarti ibu sekarang tanya. Tadi kita belajar tentang apa sih? Pola bilangan dan Barisan aritmatika. Tadi yang pertama kan tadi ibu udah tunjukkan bahwa tujuan kita belajar adalah yang pertama adalah mengetahui pengertian aritmatika. Apa itu pengertian aritmatika? Siapa Leli yang mau menjawab? Apa yang kencang Leli? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang setiap urutan sukunya memiliki beda atau suku yang sama. Ya. Gimana tadi? Barisan aritmatika adalah bilangan Yang setiap urutan sukunya memiliki beda. ya, yang setiap urutan sukunya memiliki beda. Kemudian angka-angkanya tadi disebut apa? Angka-angkanya, angka pertama, angka kedua, angka ketiga disebut suku. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, tujuan yang kedua tadi adalah kita mengetahui rumus UN. Ada yang bisa menjawab apa itu rumus UN? A ditambah N min 1 kali B. Ya, apa yang lain? A min 1 dikali. Ya, Bella, apa Bella? A ditambah N min 1 dikali B. A ditambah N min 1 dikali B. Jadi untuk menentukan rumus UN kita harus tahu apa saja? Harus tahu apa saja tadi? Suku pertama. Suku pertama disebut apa Nadia?
Ya, jadi bukan hanya suku kedua dikurangi suku pertama, tapi dari dua suku yang berurutan. U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 dan seterusnya, sehingga barisan aritmatikanya memiliki apa yang sama? Memiliki apa yang sama? Beda yang sama, sehingga barisan aritmatika memiliki beda yang sama. Ibu lupa tadi UN itu rumusnya apa sih? A ditambah N minus 1 dikali J. Bagus sekali. Nah, tadi juga ada soal-soal tentang kehidupan kita sehari-hari ya. Kayak gaji tadi, ada gaji, terus ada doni menabung tadi ya. Terus ada apa lagi tadi? Tinggi badan, lagi apa lagi tadi? Tanaman yang memiliki tinggi yang berbeda. Jadi kita itu belajar barisan aritmatika perlu nggak dalam kehidupan sehari-hari? Sangat perlu ya. Sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau menyimpulkan apa hasil belajar kita hari ini? Gak usah malu, ayo silakan. Leli, ayo silakan Leli menyimpulkan dari barisan aritmatika, kemudian rumusnya apa saja. Jadi Yang jawabannya adalah barisan aritmatika artinya barisan bilangan yang setiap urutan sukunya memiliki beda. Rumus UN atau suku N adalah A ditambah N-1 dikali B. Untuk mencari UN, kita harus mengetahui suku pertama atau dilambangkan dengan A dan beda dilambangkan dengan B. Ya, terima kasih Lali udah begitu bagus menyimpulkan. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Gak ada, Bu. Gak ada, udah bisa semua ya? Ya. Nanti Ibu koreksi hasil dari tugas kalian barusan yang dikerjakan. Siap, Bu, siap. Ya. Terima kasih untuk hari ini karena kita sudah bersemangat belajar bersama-sama untuk belajar tentang barisan aritmatika. Nah, siapkan untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang deret aritmatika. Pelajari tentang deret aritmatika, nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu akhiri, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yanuar Agustin, CGP Angkatan 11 kelas 292B. Kali ini dalam kegiatan pasca observasi saya didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Pak Soleh. Selamat siang Pak Soleh. Kemudian selain Pak Soleh, saya juga didampingi oleh Ibu Yenda selaku rekan sejawat saya dalam kegiatan observasi, coaching, supervisi akademik. Seperti itu Bu ya. Nah, oke, kita lanjut pada percakapan observasi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu Yenda hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya Bu Yenda ya. Nah, setelah kita melaksanakan observasi hari Rabu kemarin, kira-kira Bu Yenda bisa menceritakan pengalaman Bu Yenda terkait pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh Ibu Yenda. Kemarin itu karena pertama kali saya disupervisi, jadi perasaannya itu ya merasa tertantang, begitu juga senang. Ada yang melihat saya mengajar, mengkoreksi saya mengajar. Anak-anak juga begitu antusias saat belajar di kelas, begitu senang, begitu mengapresiasi saya gitu.
Berarti ketika pelaksanaan observasi kemarin kegiatan semuanya berjalan lancar ya Bu ya. Hanya saja karena ada supervisi sebelumnya sehingga menjadi lebih tertantang gitu ya Bu Yanda. Nah kemudian yang saya ingin tanyakan ketika pelaksanaan observasi kemarin tentunya berbeda dengan kegiatan pembelajaran dilakukan sehari-hari ya Bu ya. Nah perasaan Bu Yanda sendiri selaku guru dalam mata pelajaran tersebut, kemudian saya berada di tengah-tengah pembelajaran, nah itu bagaimana Bu Yanda? Sebenarnya saya merasa grogi, kayak takut gimana gitu, kayak takut ada yang lupa, takut apa jadi agak, tapi setelah itu cuma awal-awalnya aja saya agak grogi gitu diliatin gitu tapi akhir-akhirnya agak santai berjalan dengan normal biasa seperti biasanya gitu. Iya betul sekali ya Bu Yanda ya. Tidak hanya Bu Yanda, bisa saja terjadi pada siapapun termasuk saya karena di awal-awal, tapi di akhir-akhir betul sekali pelaksanaan Bu Yanda sangat luar biasa sekali, pembelajaran berjalan dengan lancar ya Bu Yanda ya. Kalau boleh saya tahu ya Bu Yanda, untuk mengulang kembali kira-kira pembelajaran observasi yang dilakukan oleh Bu Yanda kemarin tujuan pembelajarannya apa itu Bu Yanda? Yang pertama siswa mengetahui tentang pengertian barisan aritmatika. Yang kedua mengetahui rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Yang ketiga melakukan menganalisis soal-soal ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berarti ya saya ingat kembali Bu Yanda, berarti tujuan kita itu pada waktu itu adalah mengetahui barisan aritmatika yang dikombinasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin Bu Yanda bisa menceritakan hal apa saja yang menjadi pengalaman Bu Yanda yang bisa diceritakan ulang, ataukah rintangan, ataukah halangan dalam kegiatan pelaksanaan observasi kemarin? Pada saat kemarin saya mengajar itu, rintangan yang pertama adalah ada beberapa poin-poin yang tidak tersampaikan pada saat itu. Mungkin karena saya grogi, atau ya kendala-kendala saya yang bilang tadi itu yang pertama kali saya disupervisi ada agak blank, kayak berdiferensiasi prosesnya itu mungkin saya agak lupa, nggak disebutkan waktu itu. Ada beberapa lah, anak-anak juga ada beberapa anak yang kayak mengganggu, tapi langsung namanya anak-anak mungkin ada bisa di-handle. Ya cuma beberapa sintak yang agak tidak tersampaikan pada saat itu. Oke, tadi saya mendengar Bu Yanda menyatakan bahwa ada beberapa sintak yang masih belum tersampaikan. Salah satunya juga dalam berdiferensiasi proses yang juga masih belum tersampaikan. Nah, boleh Bu Yanda ceritakan mengapa atau sintak bagian apa yang masih belum tersampaikan dengan jelas menurut Bu Yanda? Pada saat saya membagi kelompok itu. Membagi kelompok, saya tidak menyebutkan kenapa siswa itu bergabung dengan anak yang ini, kenapa nggak dijelaskan ke anak-anak kenapa saya bergabung dengan yang ini gitu. Ya, dalam berarti ke arah pembagian kelompoknya masih belum jelas dan terpapar ke anak-anak, kelompok ini bagian ini. Nah, kira-kira kalau seandainya saya memberikan nilai nih Bu ya, dari angka 1 sampai angka 10 dari tujuan pembelajaran Ibu menjelaskan tentang barisan aritmatika. Nah, nilai berapa menurut Bu Yanda nih dari angka 1 sampai 10 nih? Jadi malu saya mungkin ya di antara 7 gitulah mungkin. 7 ya Bu ya? Bukan 10 Bu Yanda? Terlalu banyak kalau 10 ya. Karena ya itu tadi, karena ada beberapa yang tidak tersampaikan secara penuh kepada
siswa pada saat saya melakukan pembelajaran. Oke, berarti Bu Yenda di sini memberikan nilai pembelajaran Bu Yenda itu di angka 7 karena ada beberapa bagian sintak yang masih belum tersampaikan dengan jelas. Iya, benar. Itu ya Bu Yenda. Dan hal itu tadi diceritakan karena apa Bu Yenda? Mengapa hal itu tidak tersampaikan nih? Ya mungkin itu karena pertama kali saya disupervisi, jadi kayak grogi gitu, jadi agak ngeblank gitu. Mungkin kan pembagian kelompok itu kan ada di awal-awal gitu, jadi mungkin masih grogi atau gimana, jadi agak ngeblank gitu. Tapi kalau dari segi tujuan, ini kan kita dalam memberikan pembelajaran kan yang terpenting itu tujuan. Nah, apakah tujuannya itu menurut Bu Yenda sendiri sudah tersampaikan jelas pada anak-anak atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya tujuan pembelajaran saya sudah tersampaikan dengan baik kepada siswa, karena di akhir itu anak-anak sudah bisa menyebutkan apa itu barisan aritmatika, rumus-rumusnya itu apa, dan bisa pada saat presentasi anak-anak sudah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Saya sudah tersampaikan ya Bu ya, kalau dari segi materinya sudah tersampaikan. Nah, yang saya ingin tanyakan kembali nih Ibu, kira-kira kedepannya nih, ini Bu Yenda, saya tidak akan mensupervisi Bu Yenda lagi ya menjadi objek. Kira-kira kalau tanpa supervisi, apa tindak lanjut apa yang ingin Ibu lakukan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid ini setelah itu? Karena saya melihat anak-anak begitu antusias saya melakukan pembelajaran dengan model PBL kemarin itu, mungkin supaya lebih ini, mungkin saya akan melakukan lebih sering lagi pada saat memberikan pembelajaran. Terima kasih Bu Yenda. Saya selaku pengamat pada waktu itu yang menjadi objek dalam kegiatan observasi Bu Yenda, justru saya bertolak belakang dengan Ibu Yenda. Tadi Bu Yenda merasa kurang percaya diri, nilainya ada di 7 ya Bu Yenda ya. Kalau saya pribadi tidak memberikan angka nilai 7 Ibu. Justru pelaksanaan observasi yang dilakukan oleh Ibu Yenda ini, kalau saya boleh memberi angka, itu adalah di angka 9. Di angka 9, betul Ibu. Karena tadi tujuan dasar yang sudah Ibu terapkan itu sudah mencapai sesuai dengan runtutan sintak yang ada. Hanya saja memang betul tadi Bu Yenda mengatakan ada beberapa sintak yang masih belum tersampaikan. Cuman sintak tadi tidak mempengaruhi Bu, karena itu hanya bagian kelompoknya saja. Justru tujuan pembelajaran, inti pembelajaran itulah keberhasilannya Bu Yenda dalam memberikan pembelajaran. Walaupun tidak semua orang kan memang ini ya Bu ya. Saya pun juga pasti akan grogi di awal-awal, tetapi saya lihat di akhir pembelajaran Bu Yenda sudah memberikan yang terbaik. Nah, kalau bahkan anak-anak juga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan luar biasa, bisa menyelesaikan soal-soal yang luar biasa. Jadi kedepannya mungkin Bu Yenda bisa lebih percaya diri, karena apa yang dipikirkan oleh Bu Yenda mendapatkan nilai 7, sebetulnya Bu Yenda itu bisa memberi nilai 7. Ya, selamat Bu Yenda ya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Yenda ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak melalui kegiatan pembelajaran aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu luar biasa sekali dan sangat sulit menurut saya. Mudah-mudahan ke depan Bu Yenda bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang didambakan oleh setiap anak. Dan satu lagi, Bu Yenda harus lebih percaya diri. Banyak Bu Yenda ya. Mudah-mudahan sukses Bu Yenda ke depannya, dan mudah-mudahan juga segera lulus program piloting ini. Amin. Terima kasih Bu Yenda. Sama-sama. Demikianlah percakapan pasca observasi yang telah saya lakukan pada kegiatan super coaching supervisi akademik kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.